melihat berapa banyak anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah dalam rangka bagaimana sampah ini tidak menjadi polusi dan segala macam. Mudah-mudahan dengan adanya bank sampah dan kita bisa ikutin apa yang dilakukan oleh Pak Rambi di RW 8 akan menjadi sebuah motivasi kita sendiri. Ya. Semoga acara hari ini bisa berjalan dengan baik dan kami dari RW khususnya pengurus mengucapkan terima kasih. Nanti kita kasih pelajaran juga. Terus ternyata bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka teteskan aja satu zat kimia itu akan bening lagi, seperti ibu beli minyak di supermarket, bening tuh. Merek apa tuh kan ada yang bening bagus ya. Itu dengan satu tetes kimia, itu dia akan bening, dia bungkus lagi, dia jual di pasar. Itu akan menyalahi undang-undang kesehatan nomor 17 atau apa, itu ada undang-undangnya. Nah jangan sampai kita membuat kesalahan untuk orang lain gitu loh. Jadi dikirim aja ke bank sampah. Tabungannya berapa? Oh tabungannya ternyata 500, 600. Ya udah mereka rencanain piknik ke Jogja misalnya. Ya biayanya perlu berapa ke Jogja? Oh satu orang 800. Oh saya punya tabungan bank sampah 500, tinggal nambahin 300. Mereka harus komplek pergi ke Jogja piknik gitu ya. Tidak manfaatnya kayaknya nggak ada. Tapi ya itu harus semangat ya. Tadi selamat pagi harus pagi banget loh terus. Nah tujuannya tadi udah ya secara aktif masyarakat bank sampah sepakat supaya mengoptimalkan nilai sampah. Terus, nah ini yang balik lagi deh Pak. Nah ini. Nomor bank sampah, kemudian mengurangi jumlah sampah ke TPA, itu tujuan utamanya. Jadi mengurangi jumlah sampah ke TPA itu jangan sangka nggak dipantau loh ibu. Sampah unit RW itu pasti dipantau sampai ke kementerian. Nggak sadar kan, bener loh. Jadi setiap bulan itu unit harus kasih laporan ke BSIP. Nanti BSIP ini diminta laporannya oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup diminta oleh kementerian. Apa indikatornya? Tingginya gunung di TPA Sumur Batu saat ini mencapai 10 meter misalnya. Terus ada bank sampah sekian ratus di Kelurahan Kota Bekasi. Itu 10 meter harus berkurang. Itu membuktikan bank sampahnya berjalan dengan baik. Lebaran pulang kampung itu masalah apa? Isi air, taruh di styrofoamnya isi air. Ya paling lebaran 2 minggu ya di kampung itu tumbuhannya akan tetap tumbuh. Pulang-pulang kampungnya udah bisa ditanam. Gitu. Jadi nanti kita ajarin ya. Jadi taruh di styrofoam, kasih air, ininya nanti bibitnya taruh di sini nanti tumbuh kangkung. Airnya nggak jarak apa-apa. Enggak. Nanti diajarin ya, itu di bagian komposting. Nah, terus memberikan keuntungan bagi penghasil sampah. Nah, itu nilai ekonomi pasti tadi sudah saya sampaikan. Next, Pak. Manfaatnya bagi pemerintah ya sama investasi dan sebagainya. Next. Bagi masyarakat ya banyak tadi sudah saya sampaikan. Next. Langkah-langkah pembentukan bank sampah. Ini tadi kita ikuti sosialisasi tentang bank sampah. Kita udah melakukannya ya, nomor 1 ya, sepakat ya. Sebelah yang hebat. Nomor 2, ajak warga yang mempunyai kemampuan dan berkomitmen. Kita berkomitmen semua warga nih. Lakukan advokasi kepada stakeholder setempat. Di sini mah Pak RW-nya udah mendukung. Nah, pasti nih. Tadi saya juga update ke Bu Intan. Pak, tolong Ibu Intan tolong didukung RW 11. Karena Jatiradya itu ada prestasi loh. Insya Allah prestasinya juga ada nih. Pak Rambi prestasi juga nih. Terus kemudian adakan pertemuan musyawarah, tentukan nama bank sampah, visi misi, susunan pengurus, siapkan sarana dan prasarana. Ini sarana dan prasarana ini kita kedepannya jadi segera mulai walaupun belum ada sarana lengkap. Itu ya prinsipnya. Kayak apa? Tokopedia ya. Mulai aja dulu gitu kan. Kita
mulai aja dulu gitu. Nanti udah dirapi-rapi jam 1 udah terus kemudian buat jadwal penimbangan 1 bulan sekali. Kemudian ada sama dengan tadi BCC ya, ikuti pelatihan teknis yang terkait dengan bank sampah, lakukan sosialisasi kepada masyarakat. Absen bang biar di rumah ya. Oke, lakukan sosialisasi kepada masyarakat lain, ini nomor 5 ya. Pelatihan teknis, nanti ada pelatihan, kumpul mau bikin apa, nanti saya datangin pelatihnya. Nah terus sosialisasi kepada masyarakat lain, itu apa yang harus ada di pikiran ibu? Yang harus dipikiran, kita tuh kan beribadah apa aja, kita nggak tahu tuh ibadah kita yang mana gitu. Siapa tahu dengan terus apa ini dimanfaatkan, siapa tahu itu yang diterima ternyata ibadah kita. Kita nggak tahu, jadi pikirannya positif gitu aja. Kita nggak tahu ibadah kita yang diterima apa. Siapa tahu dengan menjaga kebersihan lingkungan, menjaga bumi Allah gitu, dengan tidak membuang. Nah ini dia namanya ketuanya Direktur Sekretaris Accounting Teller gitu ya. Nanti ini teknisnya ya sampai situ aja. Kemudian sampah anorganiknya botol dengan botol. Ini saya kasih contoh ya, ibu langsung aja sambil. Ini kan botol gelas aqua, botol ya. Ini kategori seperti ini namanya gelas kotor. Namanya gelas kotor. Misalnya nih, tarif sekarang kan lagi pandemi ini, jadi semuanya anjlok. Masuk harga ini ya juga anjlok. Misalnya nih, ini posisinya gelas kotor, karena ada apa? Ada titiknya, masih nempel. Bagaimana dia menjadi gelas bersih? Misalnya ini harga gelas kotor 1.000, misalnya nih. Bagaimana supaya naik harganya? Cuma copot ini doang. Jadi 2.000 gitu kan? Bukan 3.000 gampang ya. Nah ini contohnya. Jangan buang ya, dikumpulin nanti masukin untuk ekobri bisa. Jadi nanti harga kan? Botol. Ini maksudnya apa? Botol. Harganya 1.000 misalnya. Ini ada harga kilo. Wah cepat kaya. Bukannya 1 botol. Dipotong, dicopot. Ini ada harganya. Ini harganya ada. Misalnya 3.000 sekilo. Ini dicopot. Logonya dicopot. Logonya juga dijual ya Bu? Ini dimasukkan nanti dibikin ekobri. Jangan bikin sampah ya. Jadi rasa beban sampah jangan bikin sampah. Jadi botol bersih. Namanya PET atau bodong. Jadi botol tadi 1.000, ini 3.000. Dia udah bekas. Gak apa-apa, udah bekas kok Bu. Ini namanya buku. Kalau buku gini aja harganya ada harga buku ya. Tapi ini bisa menjadi 2 harga. Harganya menjadi ini dicopot. Ini harga display. Namanya punya harga sendiri. Terus kertas bukunya masuk ke persihan. Buku ada 2. Ini masuk kategori serpihan. Sekilo berapa? Sekilo berapa? Berarti nanti kita jalan-jalannya naik truk dong ya? Sampah. Sampai nungguin sampah kasihan ya. Iya nih kemana-mana. Kemana-mana kita jangan bawa ini tes saya kan ya. Bu Messi yang bawa truknya.
untuk botol, kelompok buku dan sebagainya itu harus sudah dari rumah. Jadi pengurus harus benar-benar perhatian, kan galak ya, kalau galak nanti nggak balik lagi masalahnya. Harus dilatih, harus dipilah dari rumah ya. Nanti dipilahnya seperti ini nih, gelas-gelas gitu, nggak kelihatan kali ya. Tutup botol dan sebagainya. Next Pak, baru dibawa ke bank sampah. Terus ini sampahnya disetor Bu. Jadi nanti begitu datang, biasanya mereka nyetornya rame-rame. Kita kasih nomor urut kayak di bank gitu. Kalau Ibu ke bank BRI kan ada nomor pasapamnya, ambil nomor urut ya. Nomor urut. Jadi mereka dulu antri dulu nomor urutnya nomor 1, baru mereka dilayani. Cara melayani pertama, terus Pak sambil. Nah, mereka harus diperiksa dulu tuh, beneran nggak sudah dipilah-pilah. Kadang-kadang akuannya masih ada airnya. Karena apa? Dengan ada airnya mereka berat timbangannya banyak. Itu di luar dugaan kita. Kita pikir kita nggak dikerjain gitu deh, tapi siapa yang tahu gitu, kita kadang-kadang suka gitu, ada airnya setengah, jadi timbangannya banyak. Jadi kita kualitas kontrol dulu sebelum penimbangan, diperiksa nih. Udah diperiksa baru ditimbang. Next Pak. Nah, ini udah next ditimbang, dapat catatan itu diserahkan ke bagian pencatatan buku besar. Buku besarnya nanti dapat dari BSIP ya, buku besar. Terus dihitung ya Pak Rambe ya, dihitung jadi rupiah, masukkan ke buku tabungan. Next Pak, oh enggak, yang tadi lagi. Nah, masukkan ke buku tabungan, ada nilai rupiahnya, baru pulang. Begitu aja urutannya. Nanti dikelompokkan tuh sama bagian yang pengelompokan barang semua. Jadi ada karungnya botol, ada karungnya buku, operan dari para nasabah, belum gitu. Nanti diikat, BCC-nya janjian sebelumnya. Misalnya selesai kita jam 10, nanti jam 12 diambil ya. Itu teknisnya, itu aja. Oke. Tadi ya pas ibunya baru mulai lemes, ngaku nggak? Lemes ya. Begitu ibunya selesai semuanya semangat banget ini, luar biasa. Karena udah tahu sampahnya jadi emas, jadi duit, mau jalan-jalan terus ditambahin sama karya sama gelakuan makanan. Akhirnya terbangun semua. Ya Bu Nuni, monggo minum dulu Bu sebelum ditanya-tanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi udah seru banget ya sama Bu Nuni ya tentang terus pintas. Secara detailnya nanti pun kita sambil jalan. Jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa urusan sampah itu memang pelik. Tetapi kita sebenarnya konteksnya bahwa sampah itu kan untuk masa depan kita. Kan? Jadi memang harus diolah dari rumah. Bicara sampah kepada masyarakat memang ini himbauan, tidak ada penetrasi penekanan, jadi harus ada kesadaran dari kita. Ini berbagi aja pengalaman bahwa urusan sampah itu biasanya di lingkungan itu kalau sampah yang diangkut yang disalahin Pak RT-nya, Pak RW-nya. Itu warganya gampang banget kalau mau cek apa aja nih ya. Saya kebetulan waktu di tempat saya pernah jadi RW dan jabat di sana waktu itu ya, sampah. Saya nggak pusing, kumpulin Pak Bu, sampah itu bukan urusan RT, bukan urusan RW. Loh, kok gitu? Sampah itu yang produksi kita. Jadi kita yang harus ngolah, caranya bagaimana? Harus diolah. Nah, tadi sepintas sudah disinggung Bu Nuni, anorganik dan organik. Kalau anorganik tadi itu sampah-sampah yang saya dijual, intinya itu punya nilai ekonomi. Yang organiknya itu adalah sampah-sampah di luar yang bisa dijual. Nah, sederhananya begini Bu, kalau tadi dipilah supaya mempunyai nilai tinggi, itu kebiasaan di rumah tangga kita bertanya apa aja sih. Sekarang kita model bodoh aja deh Bu. Jadi saya kalau menerangin ke masyarakat yang ada di depan mata, kita rumah tangga masing-masing nyiapin sendiri kantong beras yang 50 kilo, yuk pecah, jangan mau harga lebih tinggi ya tadi dikupas, baiknya harus dikupas, punya nilai yang lebih.
Tapi biasanya pada saat dikupas kayak begitu, wah ini punya saya akuanya nggak dikupas, ibu ini memang ada sekilo, mau dihargai berapa? Sekilo mau harganya lebih tinggi, harganya mungkin kalau sekarang itu mungkin sekitar 2.000-3.000-an ya, lebih tinggi. Kalau gabruk 1.000. Tetapi untuk rumah tangga mencapai 1 kilo itu berat, kan 300 biji seperti itu. Nah itu untuk anorganik. Terus bicara organik, kita bicara sederhana aja. Jadi di sini ada namanya tong komposter. Nah nanti tong komposter bagaimana? Macam-macam. Jadi kegiatan untuk kompos itu ada tong komposter, ada sisa dapur. Sisa dapur itu kan ya. Nah itu namanya saya lupa tuh. Itu dari paralon yang 8 mili ya. Kalau yang 4 ini ya, nah, yang 8 itu begini kan. Itu sekitar 1,5 meter, yang 1,5 meter dilubangin, dibolongin, ditanam depan rumah kita kan ada 1,5 meter. Jadi ini edukasi juga, karena urusan sampah itu kan urusan kita. Anorganik yang masuk ke bank sampah, yang ibu masak itu kan nyayur. Nyayur tuh sayurnya dicacah tuh, dimasukin ke situ. Nah kalau dimasukin ke situ, sampah dari dapur itu 80% itu air. Sehingga kalau dimasukkan ke situ, terus ada campuran tertentu namanya E4 gitu kan ya, disiram seret gitu kan, didimin aja. Ini akan menyuburkan tanah, sana kemari, dan mengurangi sampah, buangan sampah ke TPA. Ini dengan tinggi 1,5 meter, 8 in itu, saya jamin rumah tangga ibu 7-1 tahun nggak perlu. Ini adalah manusia langka. Saya bilang langka. Bayangin aja, warga di sini ada berapa? Katanya ada 150 kakak ya. Dari 150 kakak, ini yang perlu dilestarikan ini. Iya ini manusia langka Pak. Bener. Jadi kita nggak usah urusan sampah nih, enggak. Justru inilah pahlawan yang sesungguhnya. Kita bicara bukan hari ini, 5, 10, 15 tahun akan datang itu anak kita bagaimana nanti. Minimal kita berbuat dulu. Jadi kalau kita teriak, lu apa ini pukul, tapi kita nggak berbuat kayak begitu, ya kita cuma. Tapi dari kecil yang kita lakukan ini kan, kita lu bagian dari putaran dunia. Ya kita ini bagian dari putaran dunia ya sekecil seperti ini. Jadi kita nggak usah merasa minder, saya bagian dari tanpa kita nggak ada dunia itu. Jadi semangat ya Bu ya, itu harus seperti itu. Itu yang kedua. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak misalnya sekarang itu jalan di pasar atau di jalan itu suka lihat link nggak? BRI link. Nah, jadi nabung. Terus di situ ngirim uang ke tetangga, ke saudara, ke anak, biar telepon listrik. Tapi kita usaha. Jadi kalau ibu-ibu mau bikin link seperti itu ke BRI, satu, punya tempat strategis, ibu punya modal, ada karyawannya, minimal modalnya 100 juta loh itu. Nah, kalau ibu punya bank sampah, 6 bulan itu ibu itu administrasinya bagus, secara otomatis Bu, nanti kita fasilitasi. Ibu menjadi link di sini. Kita kerjasama Bu. Jadi BSIP itu kerjasama yang pertama dengan Pegadaian, yang kedua dengan BNI Batman. Ibu tinggal milih mau yang mana. Kalau ibu mau Pegadaian sama nabung sampah terus di uang, ibu nanti dikuasai Pegadaian terus menjadi emas. Ibu bisa nabung emas di Pegadaian. Bahkan di Pegadaian sendiri ada program umroh. Jadi kalau ditanya nanti umroh, kalau kita lewat bank sampah ada kuota kan. Kalau sekarang kita niat mau umroh nggak lewat bank sampah, umroh biasa kayak gitu kan, satu waktu harus membayar uangnya banyak. Tapi nanti kalau bank sampah ini udah jalan, dimonitor, terus ibu masuk di bank sampah ini, itu ada fasilitas tertentu dari Pegadaian. Jadi nggak perlu modal, modalnya semangat dan administrasi. Itu kalau Pegadaian. Kalau BNI 46 administrasinya jalan,
nanti di sini nanti ada tim dari PNI 46 yang akan memberikan tutor secara manajemen, akan diberi pengarahan. Tim daripada bank sampah ini nanti akan diberi diberi ilmu lah sama PNI 46 bagaimana cara mengelola keuangan secara administrasi manajemen. Jadi ibu kalau bayar listrik, telepon, beli pulsa, ngirim uang ke saudaranya, nabung, nggak usah ke bank, punya bank sendiri dengan PNI 46. Nah, ini dasar nanti uang. Jadi rupanya bank sampah tidak sekedar ngumpulin sampah seperti muluk dan tidak seperti itu. Lembaga-lembaga yang ada di Indonesia ini komitmen terhadap perubahan iklim ini kan, sehingga dia akan membantu kita dan kita menjadi berdaya. Jadi ibu ngapa-ngapain udah nggak perlu uang karena perbankannya sendiri udah didukung oleh bank sampah. KR pinjam, nanti difasilitasi bayar listrik. Nah nanti bayar kalau di PNI 46 itu pada saat kita lakukan itu namanya di situ menabung di situ. Kalau ibu menabung sekarang di bank konvensional minimal saldo 250.000 minimal, kena biaya administrasi tiap bulan. Tetapi pada saat di bank sampah tumbuh, ibu dapat legalitas itu nabung nggak kena biaya administrasi. Yang pertama. Yang keduanya minimal saldo kurang apa coba? Ibu punya uang 1.000, 2.000 bisa, tapi kalau datang ke bank konvensional 250.000 tiap bulan berkurang, setahun habis uangnya. Tapi kalau lewat bank sampah dengan laku pandai nggak habis. Ngirim uang, bayar listrik pun ada keuntungan itu kan, seperti billing biasa yang orang usaha itu. Misalnya ngirim uang ke lainnya yang di mana lagi sekolah kan 500.000 kita atau bayar telepon terus listrik kan ada biaya administrasi kayak ke Indomaret kan 2.500, itu langsung kita dapat keuntungan buat bank itu, bank sampah ini. Nah, itu kan persoalan ekonomi. Rasaku bank sampahku di situ kan. Nah inilah gambaran-gambaran singkat tentang bagaimana bank sampah ini secara detail. Kita pelan-pelan saja Bu. Jadi kalau kita bicara itu buat administrasinya, jalanin aja. Nanti ketemu aja. Karena apa? Saya sendiri tadi nggak ngerti bank sampah itu apa, saya nggak ngerti. Saya bikin bank sampah itu tahun 2013. Maaf, sebelum Bekasi itu ngerti bank sampah, saya udah bikin bank sampah. Jadi saya salah satu deklarator bank sampah itu, ini bank sampah seperti ini. Kita juga apa sih bank sampah? Ya seperti ini. Kita deklarasi lah. Masuk, keluar masuk kampung kayak gitu kan ya. Tapi alhamdulillah sekarang masyarakat menyambutnya itu kan menyambut ngerti kan. Kalau dulu susah. Karena ini sifatnya kan himbauan kan. Nah, ini semangat kita yang harus dipupuk dan di kemudian hari nanti sambil kita evaluasi, kita belajar bersama tentang sampah itu bagaimana. Ayo kita mulai bareng-bareng. Dan kita di sini tuh dalam rangka asosiasi ini bukan karena kita tuh pinter, bukan karena kita ngerti. Kebetulan kita ngerti duluan. Tapi pada saat ibu sekarang sudah mengerti, sama bedanya cuma menit. Kayak guru ditulis malam, murid pagi, sama. Kita juga gitu. Kita ngerti duluan. Tapi pada saat ibu belajar, sama. Ya seperti itu tadi sebetulnya gitu kan ya. Jadi bareng-bareng. Kita tidak ada strata. Di sini kita pun sama semuanya. Jadi urusan sampah itu urusan kita bareng-bareng. Jadi sekali lagi mungkin bisa ketok pular ya kalau orang Jawa itu ini ya, ketok ke tetangga kanan kiri. Kalau besoknya ada warga, gimana sih Pak RT, Pak RT sampah berdua ikut? Pak, apa bukan kita yang produksi kan? Bapak itu kan, iya caranya bagaimana? Itu kan komposter tadi itu mau pupuk itu kan ya, itu yang yang sifatnya lotong gitu kan ya, namanya lupa itu kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Satwoko ya. Benar-benar kita dibukakan hati dan pikiran tadi ya sama Pak Satwoko, luar biasa sekali. Saya juga sudah menjadi saksi hidup
Karena sebelum mengundang Pak Sadoko, saya sendiri sudah mengunjungi langsung supaya jangan hanya bicara, tapi mereka yang berbicara di sini adalah benar-benar pelaku, pahlawan. Bahkan saya baru tahu ternyata Pak Sadoko adalah deklarator bank sampah. Luar biasa. Saya waktu mengunjungin ke sana itu istrinya Pak Sadoko itu namanya kebetulan kayak anak saya, namanya Sofi. Saya kagum sekali, luar biasa. Semoga anak saya juga bisa seperti Ibu Sofi ya. Karena Ibu Sofi itu benar-benar bank sampah darling namanya ya. Itu luar biasa, nanti kita akan mengadakan kunjungan mudah-mudahan ke sana ya Ibu ya. Karena benar-benar mereka mengerjakan dari hati. Ya itu hasilnya luar biasa, saya terharu sekali ya waktu sampai di sana itu ya Pak Sadoko, dan mereka sangat hangat, mereka tidak pelit ilmu, mereka itu benar-benar praktisi yang membuat saya semakin semangat untuk bersama-sama kita membentuk bank sampah di RW 11 Bumi Eraska. Terima kasih. Sebelum lanjut aja ke Pak Rambe sedikit ya Pak, berbagi pengalaman supaya kita terakhir tanya jawab langsung kita selesai. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bu Nuni dari Korwil BSIP untuk Kecamatan Jati Sampurna sama TPASI ya Bu. Sarwogo, Perang, Bank Sampah, Karling jauh di sana. Jakarta Utara ya, Barat. Bekasi Barat ya. Iya. Kalau Ibu dan Bapak hadir di sini sebagai edukasi, kalau saya sama Ibu sama sebagai tim prajurit, tim tempur. Kan cuma enak aja ngomong nanti begini kan. Ya kerja kita kan. Jadi kita tempur Bu. Enggak ada apa-apanya Bu, biar ngomong sehebat apa Bu Nuni dari kota Bekasi, Pak Sadoko datang dari Bekasi Barat. Kalau tim tempurnya lemah, sama aja dengan orang kosong nyari begini. Pengalaman saya mengundang saya di RT 2 RW 8 di belakang Mercubuana. Yang saya undang warga saya butuh sosialisasi ke warga itu 5 kali. Dengan bapak-bapaknya pertama, terakhir itu saya undang 2 kali sekaligus launching ya Bu ya. Itu tim ibu-ibu, karena sampah yang ngerti ibu bapak nggak pernah tahu. Cuma izin dulu dengan bapaknya saya, gitu. Nah setelah launching berjalan, alhamdulillah antusias, benar-benar antusias warganya. Dan kebetulan perbedaan kita jauh berbeda. Kalau di sini ibu-ibunya yang ingin tahu, kalau di tempat saya yang ngajak Karang Taruna. Jadi di sana nggak ada ibu-ibu, ada Karang Taruna anak-anak yang saya bina. Kalau ibu-ibunya repot katanya di sana, nggak tahu bedanya di sini repot di sini apa repot di sana. Di sini semangat sekali, begitu makanya saya tadi berdiri di sana. Oh ibu-ibu ya. Begitu ketemu ibu saya agak grogi Bu. Gitu. Baik. Pertama saya minta tolong ke inisiator di sini karena kita tim tempur ya, coba bentuk pengurusnya dulu. Tadi sudah disebutkan ada direktur, ada ini bedanya dengan bank konvensional cuman sedikit aja bedanya. Di bank sampah ini yang di store sampah bukunya ya rupiah. Kalau kita ke bank konvensional kan kita sudah bawa di dompet ya Bu ya. Aplikasi storan, kasih bukunya, kasih uangnya. Nanti buka dari sana saldo tertulis. Kalau di sini yang di store warga kita adalah sampah, kita kasih ke warga itu berupa buku tabungan sudah dalam bentuk rupiah. Jadi teknisnya bentuk pengurusnya dulu, ada direktur, ada sekretaris, ada bendahara, bersama. Dan satu hal yang paling penting adalah satu tim quality control. Ini jadi jangan dianggap sepele. Iya, sebelah Bu. Ya, iya. Jadi dimasukin di karung itu ya kita masukin lagi. Jadi pengalaman saya ini adalah pengalaman yang tidak baik saya sampaikan untuk evaluasi di sini jangan terulang. Makanya quality control itu harus paham sampah mana yang punya nilai dan tidak bernilai. Kan gitu Bu. Alhamdulillah saya launching Februari 2019. 1 tahun kemudian omset saya itu udah hampir 10 juta. Satu untung itu kerjasama saya
sudah dengan 2 sekolah swasta, 1 SD Silaturahim yang di Jatikarya, 1 lagi sekolah alam yang di ujung aspal. Alhamdulillah mereka punya nilai plus dari penilaian, nggak ngerti aku di sana itu ada akreditasi, punya nilai plus karena di situ ada masuk kerjasama dengan Bank Sampah. Nah dengan adanya Bank Sampah nanti di RW11 saya juga punya kawan gitu, jadi nggak selalu Buana Asri. Buana ini kan sudah ini Pak Rambe, Buana Asri bisa hadir ya. Gak ada kemana, ada. Gitu. Jadi ya itu aja mungkin penjelasan saya bentuk pengurusnya. Setelah bentuk pengurusnya nanti jangan lupa ada quality control, dan inilah yang perlu paham terhadap sampah. Paling tidak 2-3 orang. Kalau 1 orang berhalangan ada yang berikan quality control. Saya kewalahan quality control awalnya. Mudah-mudahan penjelasan saya. Oh, alhamdulillah saya Februari launching, April memang ada kesempatan saya ya Bu ya untuk mendapatkan satunya faktor yang saya bawa dari Pak Lurah. Nah, saya gratis Bu, nah, kasih sama pemerintah. Nah, apresiasi dari pemerintah Kota Bekasi untuk saya selaku koordinator Bank Sampah Buana Asri, ya saya sudah rasakan satu dukungannya berupa alat angkut sampah. Ya kalau dari BSIP-nya saya dikasih buku tabungan sampah, saya dikasih tadi buku induknya. Nah sekarang ini nasabah saya sudah ada 58 orang. 58 orang. Kalau hitungan kakak RT2 itu jumlah kakak 115 kepala keluarga. Yang sudah menjadi nasabah itu ada 58 orang. Oh enggak, kalau saya awalnya Bu cuma berapa? Cuma 17. Awal berdirinya Bu, malu saya sama Bu Nuni waktu itu. Ada berapa nasabahnya Pak Rende? Kalau saya bilang 71, oh, adalah 17 aja apa adanya saya bilang. Tapi sampahnya lumayan. Waktu itu baru buka pertama saya sudah terhimpun sampah 200 kilo. Itu sampah tetangga diambil. Mungkin juga. Nah, saya sosialisasi lagi ke bapak-bapaknya supaya bapaknya dorong ibunya juga stok. Nah, sekarang sudah 58 orang nasabah saya. Kalau tertinggi Bu tidak ada tertinggi, saya dia sampai hari ini, sampai saat ini volume sampah saya itu di 200 kilo. 200 kilo itu sampah warga ya. Nah, ya. Hanya mohon maaf atas penjelasan saya, lebih dan kurangnya. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, aplaus untuk Pak Rambe ya yang sudah berbagi. Jadi jujur aja Pak Rambe ya, saya kok merasa bersalah karena saya jauh-jauh ke Bang Darling. Ternyata ada Buana Asri di depan mata. Maaf ya Pak Rambe ya. Itu juga saya dapat info dari Bu Nuni ya. Itulah karena kita kurang ini ya bersosialisasi. Ya luar biasa, terima kasih banyak. Ya ibu-ibu, kita waktunya tinggal sedikit lagi, tapi untuk pertanyaan kita buka selebar-lebarnya. Monggo, siapa yang mau bertanya ke Pak Satoko, Pak Rambe, atau ke Bu Nuni? Monggo, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susi di RT 02 dan RT 02. Kebetulan sebenarnya pertanyaan saya sudah terjawab sama Pak Rambe ya. Kan alhamdulillah Bank Sampah sudah disosialisasi di ASK yang insya Allah akan membantu mengatasi masalah lingkungan dan kebersihan juga kenyamanan lingkungan ASK. Terkait dengan Bank Sampah tentunya juga sudah ada manajemennya, hanya
konvensional itu kan menabung uang. Nah untuk karena kita menabung sampah dan sudah ada konversinya ke rupiah, itu yang saya bingung. Di awal permulaan kan kita kan nggak punya apa-apa, intinya kan gitu kan, pengurus kan nggak punya apa-apa. Terus kenapa bisa memberanikan diri gitu, oh ini sekian dan uangnya itu dari mana nantinya? Apakah memang ada ya entahlah itu apa ada investor atau apa gitu. Selain itu juga untuk pengurusnya, apakah juga ada semacam insentif, kemudian tabungan. Kalau kita menabung uang kan ada bunganya, sementara kalau di bank sampah apakah diperlakukan sama seperti itu? Hanya itu aja sih pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai tadi saya udah ambil contoh ya, GSIP dibentuk pemerintah kota ya. Ada APBD-nya kah, anggarannya dari APBD? Enggak, gitu kan. Kita punya bidang produksi itu yang membiayai organisasi. Duplikasi juga ke bank sampah unit RW. Bank sampah unit RW dapat bantuan nggak dari Pak RW? Enggak. Kita ada kegiatan bank sampah, duplikasi, punya produksi. Kita jadi menerima tabungan. Nah itu biasanya ada sebagian orang mencas 10% biaya administrasi, itu untuk uang kas. Jadi misalnya saya nabung menghasilkan hari itu 30.000, nah uang kasnya 10%, 3.000 untuk uang kas organisasi bank sampah. Itu yang pertama. Ada lagi yang kedua, tipe yang kedua ada lagi yang mengambil margin dari harga jual beli. Misalnya, kan yang nanti yang handle kan BCC. BCC kasih tarif harga, misalnya harga bulan ini sekian gitu ya, BCC BCP. Harga koran misalnya 2.000. Nah, pengurus artinya uangnya nggak kemana-mana untuk kas ya. Pengurus nanti sampaikan ke nasabah harga untuk nasabah 1.800, 200-nya kemana? Untuk masuk kas organisasi bank sampah ini. Gitu. Jadi fluktuatif. Iya, uangnya itu dari situ penghasilannya. Gitu. Terus nanti bikin composting, seperti Pak Rambe cerita, itu bisa dijual kan? Juga gitu. Misalnya dari rumah tangga ibu siap, misalnya dari ibu Budi, kita ambil 2.000, nanti bank sampah jual keluar 3.000. Itu di Nasio gitu. Jadi semua warga di Nasio itu punya POC. Dana APBD memang jelas tidak ada, tapi apakah dari kementerian atau lembaga-lembaga internasional? Karena saya lihat itu banyak yang sudah berbadan hukum NGO, itu mereka bisa akses pendanaan. Jadi untuk memotivasi masyarakat itu kan edukasi kita CSR. Apakah selama ini ada pengalaman? Dana CSR BSIP ada, misalnya kita punya laptop, punya fokus ini, bantuan dari mana? Dari Pegadaian. CSR Pegadaian kasih uang untuk beli ini BSIP. Nanti kalau bank sampah unit bisa bekerja sama dengan yang lain bisa. Tapi bisa artinya kalau kita ada link ke sana gitu bisa. Bisa lakuin aja. Kan ada BSU competition. Nah, itu ada bank sampah dahsyat ya, pendampingnya PT apa. Iya. Bisa Seperti Aqua yang di Bekasi itu beliau mereka punya dana besar ada itu untuk program pengembangan itu. Bisa kalau ada channel link di situ bank sampah unit bisa. Iya, dari mana banyak sebenarnya banyak. Bisa kalau ada link ke situ, misalnya di karyawan di perumahan sini ada yang karyawan mana, bisa bantuan. Kalau kita dari Unilever dapat buku, dapat apa, jadi boleh kreativitas sendiri. Mungkin ibu semangat nih kan, ini baru pertama, udah ngumpul ini banyak. Artinya pada saat pertama itu udah bisa langsung kita dapat uang nggak? Jadi tabung dulu, nanti sesuai dengan kesepakatan. Misalnya setiap 6 bulan boleh cair gitu, setiap mau lebaran boleh cair, atau setahun sekali. Tadi tuh yang uangnya modalnya dari mana gitu kan ya? Nah itu kemudian tentang
semangat. Jadi nanti itu sebelum launching, modal utama kerja itu satu semangat, yang keduanya nanti buku-buku kita kasih dari situ, buku-buku operasional. Meja sudah ada, buku-buku. Timbangan Pak. Timbangan itu biasanya kalau kita ada, kita kan dari dinas suka dikasih. Tapi kebetulan sekarang ini karena musim seperti ini kita nggak ada stok ya Bu ya. Saya mau usahakan minta Pak Lurah. Oh itu, nah, insya Allah nanti Bu Nuni usaha ke Pak Lurah sudah dikasih. Tapi misalnya dari Pak Lurah nggak ada, timbangan gantung itu murah, cuman paling mahal 150 sampai 200 ribu timbangannya. Yang bulat itu kan ada. Nah, itu modal utamanya itu. Dan mengenai uang tadi ya Bu ya, nasabah kan nabung dapat buku. Lembaganya pada saat ngumpul di sini, kayak gitu, itu yang keluarin uang. Nanti dari BC datang ditimbang, misalnya ditimbangnya udah 1 ton 1 kilo gitu kan ya. Nanti dihargai paling lambat sehari juga ya. Dan kalau misalnya di hitung gabruk, model gabruk kayak gitu kan sekilonya misalnya 2000 gitu kan, tadi kan 1000 tadi diberi 2000, itu lembaganya dapat 2 juta langsung ke lembaganya, ke bank sampah yang ada di itu kan, itu langsung punya uang 2 juta. Tapi yang 1 juta punyanya nasabah, yang 1 juta punyanya kas ibu-ibu, ya silahkan. Itu yang 1 juta itu buat apa? Jadi kayak pengalaman di tempat saya itu, pengurus bank sampah itu tidak dapat gaji, tergantung kesepakatan aja. Jadi mereka murni relawan. Jadi dana yang ngumpul di kas itu ya kesepakatan aja. Dari PKK RW 11, terima kasih banyak atas kerjasamanya sehingga acara ini sudah dapat berjalan dengan baik. Untuk acara selanjutnya, ini kita tidak banyak bicara tapi foto-foto bersama ya. Ayo kita berfoto bersama dan langsung kita ada makanan ringan Bapak Ibu di situ. Ada yang membuat bubur Manado ya. Ya. Oke, terima kasih. Mari kita berfoto bersama.